Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman ya, kali ini di hadapan kita sudah ada sebuah proyektor terbaru. Bisa dibilang masih new, masih baru ya produknya. Dan karena memang belum lama ada di marketplace, tapi penjualannya sudah lumayan banyak. Dan banyak dari teman-teman juga yang merequest proyektor ini karena harganya yang lumayan terjangkau, tapi memberikan fitur yang lumayan ya, dan saya juga otomatis tergiur juga ya. Oke, ini adalah brand Horlat, kalau nggak salah sih T08 ya, cuman di bagian sini polosan aja, dan ini juga jelas ini hanya stiker. Ini menandakan kalau proyektor ini adalah rebrand ya. Saya nggak peduli mau rebrand atau original punya ya, yang jelas kalau rebrand seperti ini biasanya dia memberikan harga yang lumayan murah dibanding yang benar-benar sudah punya nama ya, layaknya ya Ximi lah kalau Cinanya ya, kalau dunianya ya Epson ataupun BenQ ya. Ini jadi lebih bersaing masalah harga. Dan kalau di bagian samping ini kita hanya bisa lihat seperti ini saja. Oke, bagian belakangnya pun ini sama polos ya. Oke, di sampingnya pun sama polos ya. Yang intinya kalau yang diunggulkan dari brand ini adalah ansi lumennya yang lumayan tinggi, 900 ansi lumen ya. Tapi sebenarnya kita jangan mudah terpercaya karena harga segitu itu jarang-jarang sebenarnya ya. Biasanya sih kalau dihitung-hitung ya antara 400 bahkan sampai 500 ansi lumen aja ya. Yang paling mempesona lagi adalah speakernya. Digadang-gadang sudah menggunakan speaker JBL ya. Tapi lagi-lagi karena ini brand yang ya belum lama di dunia proyektor ya, dan di sini juga tidak ada logo JBL-nya. Biasanya kalau yang benar-benar kerjasama itu selling point itu harus dicantumkan di boxnya minimal ya, biar kita sebagai konsumen itu yakin. Oke, yang jelas saya nggak ambil kesimpulan telan mentah-mentah ya untuk spesifikasi JBL-nya. Dalam paket pembelian ini kita dapat banyak ya untuk aksesorisnya. Ini ada remote yang di sini masih bisa kita atur untuk fokusnya, dan juga ini ada mode mouse-nya. Ini untuk memudahkan aplikasi layaknya Netflix ya, dan juga yang lainnya. Oke, untuk kualitasnya standar, ini sama aja kayak proyektor Cina pada umumnya. Perkabelan yang banyak ya, ini ada kabel powernya yang bagus, sudah tidak pakai adapter lagi. Ini saya suka. Kabel HDMI yang lumayan tebal ya, dan juga masih ada kabel RCA. Oke. Ini ada beberapa aksesoris lagi. Ini untuk biasa untuk meninggikan menurunkan proyektornya. Ada official store-nya. Ini apanya nih? Toko resmi proyektor Horlat. Dan ini buku manualnya oke, lumayan niat. Buku manualnya bagus dan juga tebal ya, nggak biasanya tipis selembar aja. Satu lagi kita dapat tips ya, bahasa Inggris sayangnya. Oke. Inilah dia desain dari proyektornya sendiri ya. Buat teman-teman yang bosan dengan warna hitam, apalagi warna putih yang mudah kotor, ini salah satu alternatifnya. Warna abu-abu yang dibalut dengan warna hitam black piano ya, glossy ininya. Sedangkan yang lain itu warnanya abu-abu seperti bahan metal, walaupun sebenarnya ini bahannya dari plastik ya. Untuk gimbalnya juga ini yang menarik, karena di boxnya tidak ada gambar gimbalnya, tapi unit yang tipe seperti ini dapat gimbalnya. Oke. Dan di bagian atas ini ada beberapa tombol navigasi ya. Yang intinya ini bukan tombol, sorry ya. Ini adalah touch panel. Oke, jadi modern banget. Ini kalau pengen lebih glossy bisa dicabut, tapi sayang ini masih baru ya. Oke, dan di bagian ini halus. Ini adalah bahannya kain, bukan cuma plastik ya. Walaupun kainnya tipis ya, tapi seenggaknya ini memberikan kesan yang lebih premium sedikit ya. Balik lagi masalah harga, jadi tidak bakal dibikin premium amat kalau masih 2 jutaan. Di bagian depan ini ada brand Horlatnya sendiri, dan ini ada kameranya untuk autofocus dan juga keystone biasanya ya. Dan menariknya masih ada tutup lensa ya, karena nggak semua proyektor memberikan tutup lensanya. Oke, dan lumayan besar juga di sini. Cuma yang agak disayangkan adalah bagian bawah chrome-nya ini ketutup ya. Jadi kurang estetik aja kalau pakai gimbal. Pada bagian samping kanan ini yang agak disayangkan ya. Ini hanya aksen aja, ini tidak benar-benar berlubang untuk ventilasinya ya.
terlihat ini tertutup banget. Ini ada port untuk powernya sendiri. Dan kalau teman-teman ini mengira bisa di manual fokus, ini enggak ya. Ini tidak ada knob untuk naik turunnya ya. Jadi ini hanya variasi aja. Intinya ini sudah autofocus punya ya. Dan ini untuk kualitas gimbalnya mantap walaupun dari plastik ya. Ini tidak bunyi kletak-kletak-kletak gitu. Biasanya hanya sekali teletak gitu ya. Kalau ini enggak. Ini halus dan juga tidak seret, tidak berbunyi. Oke, apalagi longgar. Ini cukup kuat ya. Di sisi sampingnya baru kita bisa menemukan kalau ini benar-benar berlubang untuk ventilasinya agar tidak mudah panas ya. Kita bisa lihat di sini ada port USB 1 buah dan 2 buah untuk port HDMI. Di bagian belakang kita bisa ada port untuk headphone-nya ya, dan juga ada AV-nya. Ini sensor-sensor untuk remote-nya sendiri. Dan ini terlihat berbayang, ini adalah speakernya yang digadang-gadang pakai speaker JBL 8x2, jadi 16 watt. Tapi kalau teman-teman melihatnya, kalau kok di sini cuma ada satu bang, ya memang kalau di belakang ini ada satu. Tapi sudah kita perhatikan di bagian sampingnya ini terlihat ada satu juga ya. Memang tidak begitu jelas di sini. Harus dekat dengan mata sekali baru agak terlihat di sini, dan ini kelihatannya juga setengah ya. Jadi speaker satunya itu nggak full di tengah seperti ini, tapi agak terlihat sedikit aja di sini ya. Oke. Dan ini satu lagi di bagian belakangnya ini ada untuk filternya. Tentu kita bisa copot kalau kotor dan ingin dibersihkan. Menariknya dari proyektor ini adalah gimbalnya yang simple banget ya, karena simple sekali jadi tidak perlu tinggal diangkat saja, tapi dia sudah lumayan kuat menahan ya, karena memang di bagian gimbalnya itu ada lubang-lubang. Nah seperti ini, lubang-lubang buat menaruh proyektornya sendiri ya. Oke, dan ini tidak bisa kita adjust ya untuk kekencangan maupun di kendorinya. Ini yang saya sayangkan seperti itu ya. Terlebih lagi ini bahannya plastik. Jadi ya saya nggak tahu keawetannya kalau sering sekali kita putar-putar begini ya. Dan di bagian bawah proyektornya seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada port untuk tadi itu untuk meninggikan maupun merendahkan posisi proyektornya bila nggak pakai gimbalnya sendiri. Oke. Jadi kesimpulan saya untuk proyektor ini ya di harga 2 jutaan lebih dikit, tentunya dengan bawaan gimbal ini saya suka. Warnanya saya suka, desainnya saya suka, build quality-nya juga sudah lumayan bagus ya. Walaupun memang gimbalnya terbuat dari bahan plastik bukan metal, terlebih lagi nggak bisa kita kencangkan maupun kendorkan ya. Jadi kalau misalkan sering lama-lama dinaik turunkan, khawatirnya akan cepat dol dan mubazir, nggak bisa dipasang lagi ya. Yang jelas saya juga nggak komplain banyak masalah proyektor ini mengingat harganya lagi, jadi kita harus tahu diri. Oke, langsung aja kita nyalakan. Baik, ini unit sudah kita nyalakan ya, dan ini dia penampakannya di tembok ini tanpa layar. Tapi sayang 1000 sayang ya teman-teman, kalau unit yang kita terima ini agak defect ya. Bukan defect yang berarti, tapi ya lumayan mengganggu juga ya. Yang kita terima ini ternyata autofokusnya tidak bekerja dengan baik, seperti stuck gitu ya. Jadi ini biar bisa fokus seperti ini harus saya mundurkan banget ya. Ini jarak antara proyektor ke dinding kurang lebih 4 meteran atau bisa bahkan lebih kayaknya ya. Dan hasil proyeksinya sekitar 150 in kurang lebih ya. Ini kita sudah coba diatur pakai remote fokusnya juga. Dia nggak bisa lebih tajam ya. Ini sudah paling tajamnya segini. Nah, dia jadi nggak bisa berubah lagi fokusnya, mentok di sini. Seharusnya kalau kita majuin, kita tekan fokusnya lewat remote itu masih bisa fokus, tapi ini enggak. Jadi ini stuck di jarak seperti ini biar bisa fokus meratanya. Harus mundur banget sayangnya seperti itu. Tapi untungnya ini proyektor lumayan terang ya. Ini keadaan sebenarnya siang benderang, tengange kalau bahasa sini atau panas terik. Terlihat itu ada cahaya di tembok ya. Dan ini juga di jendela ada cahaya-cahaya yang masuk, itu kita tutup biar agak jelas ya. Nah, terlihat dari lantainya juga kalau ini memang siang hari, dan ini masih lumayan terlihat cukup jelas di 150 inch kurang lebihnya ya. Yang jelas intinya secara brightness ini sudah cukup ya untuk teman-teman kalau misalkan
pakai dengan layar 120 inch ke bawah, terlebih lagi ruangan redup atau gelap gulita, itu sangat-sangat bisa dinikmati ya. Terbukti dari kita coba siang hari begini aja masih lumayan enak dilihat ya. Kita akan cek untuk menu pengaturannya ya. By the way, untuk menu homepage-nya atau home screen-nya ini pasaran banget ya, layaknya proyektor Cina pada umumnya itu seperti ini kebanyakan. Dan saya sendiri memang agak bosan aja dengan tampilan seperti ini. Oke, di menu setting cukup banyak. Di sini ada menu network, proyektor. Kita bisa atur apa aja ya di sininya. Oke, ada zoom settingnya juga mantap. Autofocus bisa, auto trapezoid ya. Oke. Intinya kalau untuk projecting settingnya sudah cukup lengkap ya. Ada media center, ada software update, ada memory clear juga seperti HP, mantap. Ada bahasa, ada boot, ada Bluetooth juga menunya. Di option mungkin kita bisa lihat di sini bisa atur tanggal dan juga gambar ya, bisa jadi ya. Oke, di sini kita tidak melihat ada pengaturan gambar yang bisa diubah di sini. Untuk soundnya sendiri hanya ada sistem sound saja. Oke, device name-nya juga sederhana ya, Android-nya 12. Oke, yang jelas intinya kita tidak menemukan mode gambar maupun mode suara di proyektor ini. Oke, namun secara kecerahan dan juga kebisingan kipasnya ini standar, tidak begitu berisik banget ya. Baik, kita akan tes aja untuk kualitas videonya di YouTube tentu. Oke, di sini juga sudah ada Netflix ya, yang mana Netflix-nya juga tentu belum sertifikasi ya. Oke, baik, ini sudah berjalan ya untuk medianya atau videonya. Dan kita akan cek untuk maksimum yang bisa dia jalankan ya sampai berapa K. Oke, maksimal di 1080 60 fps ya. Tapi biasanya sih nggak semua video segini, karena ini memang sejatinya juga bisa 4K ya kalau kita lihat fiturnya. Oke, untuk tingkat kejelasan di siang hari ini sudah lumayan ya, bisa dinikmati. Tapi ya walaupun begitu, saya rasa sih untuk proyektor sekelas ini saya sarankan 120 inch ke bawah ya untuk menikmati kualitas yang benar-benar hidup gambarnya. Saya rasa sih ini cukup bisa bersaing ya dengan Gujudok ya yang pernah kita review, karena di range harga yang lumayan murah menghasilkan kualitas gambar yang lumayan bagus, sama halnya dengan Horlat ini ya. Terbukti dengan tingkat penjualan yang sudah lumayan banyak walaupun produknya itu belum lama ada di marketplace ya. Oke, untuk gambar mungkin sudah cukup ya untuk videonya. Coba kita cek lain, mungkin video lain bisa menampilkan 4K. Oke, kita akan cek yang ini. Oke, yang ini pun sama ya, maksimal di 1080 atau Full HD 60 fps ya. Wajar aja ya, proyektor 2 jutaan, nggak semua video itu sanggup sampai 4K ya. Mungkin lewat HDMI atau sejenisnya. Oke, baik ya, kalau untuk gambar sudah cukup jelas. Kita akan coba kualitas black levelnya. Oke, ini sudah berjalan ya, dan memang sorry to say ya, kalau untuk black level ini kita tidak bisa menilai lebih jauh karena keadaan ruangan yang agak terang ya. Harusnya gelap gulita kalau untuk ngecek black level. Tapi secara sepintas kalau dilihat mata ini warnanya juga nggak begitu keabu-abuan ya. Terlihat, teman-teman juga bisa lihat antara tembok dan pantulan cahaya yang diproyeksikan itu hampir tidak ada celah cahaya. Oke, jadi warnanya itu agak merata ke bagian objek, intinya tidak ada cahaya-cahaya yang menyebar ya.
lumayan. Tapi memang perlu kita buktikan lagi kalau di ruangan gelap ya. Oke, baik. Sekarang kita akan coba langsung tes kualitas audio. Oke, untuk kualitas audio ya seperti itu. Ini saya kecilkan lagi ya. Memang agak lama kalau untuk ngecilinya ya. Yang intinya untuk kualitas audio ini sudah lumayan loudness, sudah cukup keras ya. Saya pause dulu aja agak lama. Sudah cukup loudness, sudah cukup keras ya. Tapi karakteristik JBL itu jujur saya kurang berasa, kurang dapet ya. Bass ada cuman ya tipis. Karakter JBL biasanya bassnya itu lumayan mantep ya. Saya nggak tahu ini memang JBL asli apa enggak kalau untuk drivernya atau speakernya. Yang jelas di pendengaran kita itu karakteristik JBL-nya itu kayak kurang dapet ya. Kecuali kalau untuk ngambil kerasnya itu lumayan dapet ya, deep bassnya itu yang kurang menurut saya pribadi ya. Untuk kejelasan suara sih sudah lumayan dan treble-nya juga nggak menusuk saat volume maksimal, itu aja. Yang jelas teman-teman juga bisa menikmati proyektor ini tanpa adanya speaker tambahan, tapi kalau pengen mumpuni harus pakai speaker portable atau audio tambahan lainnya intinya ya. Oke. Jadi secara keseluruhan di harga 2 jutaan proyektor ini sudah lumayan bagus ya, bisa dibilang ini bersaing banget dengan brand-brand Cina lain, apalagi lokal ya. Yang intinya ini mode gimbal yang ini yang saya suka ya, gampang banget dicopotnya, tidak perlu baut-bautan lagi ya. Dan kualitas gambar beserta audio ini sudah lumayan bagus. Jadi di harga 2 jutaan teman-teman bisa pilih ini juga ya, kalau misalkan desain ya teman-teman juga suka. Untuk gambar saya rasa sih teman-teman juga akan suka. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu aja. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.